Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail, Anda bisa lihat situs saya di sapindonesia.net ya. Di situ saya membahas materi SAP PP Modul mulai dari master data material master PP, bill of material atau BOM, work center, routing, production version. Kemudian juga saya membahas transaksinya tentang planning process atau demand management, kemudian MRP, material requirement planning, ya, kemudian production order execution, dan yang terakhir adalah configuration. Kalau Anda ingin lebih jelasnya, Anda lihat di sini ada beberapa menu dari yang sudah saya bikinkan konsep konsep PP-nya, konsep SAP PP maksudnya. Di sini Anda lihat master data. Seiring dengan eh, perkembangan ke depan, saya akan update terus tentang tentang master data PP. Di sini saya baru membahas tentang material type dan material master data yang lainnya. Kemudian nanti Anda lihat di menu-menu berikutnya MRP. Di sini juga saya sudah ungkapkan, sudah bahas tentang konsep dari MRP, macam-macam dari MRP, metode dari MRP, kemudian production execution. Di sini juga saya sudah membahas beberapa dari production execution, misalnya seperti CRV, production order release, dan seterusnya. Dan yang terakhir nanti juga Anda bisa lihat perkembangan update saya tentang configuration yang ada di SAP BP, di mana pembahasan konfigurasi seiring dengan menu pad yang saya tampilkan di sini. Ada beberapa macam pembahasan konfigurasi, mulai dari master data, kemudian di transaksi ya. Nanti Anda ikuti saja terus perkembangan di sapindonesia.net. Oke. Sekarang kita akan masuk pembahasan kita, topik kita hari ini adalah tentang capacity requirement planning ya, atau biasa disingkat dengan CRV, capacity requirement planning. Oke. Agenda kita tentang capacity, kita melihat dari overview apa yang dimaksud dengan capacity planning, kemudian elemennya juga apa, dan setting untuk capacity planning, maintaining available capacity, kemudian di akhir dari pembahasan capacity tentang evaluation, leveling, dan mass processing, dan terakhir adalah reduction ya dari capacity. Kita lihat gambar berikut ini menampilkan dari overview capacity planning, di mana di awal bahwa di atas ini ada SOP, ini sales operation, yaitu inputan dari marketing tentang requirement. Begitu pula di sini ada SD, maksudnya yang customer independent requirement, permintaan dari customer, dan pada akhirnya adalah di input dimasukkan sebagai demand management atau planning process. Kemudian dari planning proses ya, maka proses berikutnya adalah run MRP, material requirement planning, proses run MRP. Tujuannya dari proses run MRP adalah untuk mengeksekut dari data-data yang ada di atasnya, demand management, SD, dan SOP ini. Alhasil setelah terbentuk proposal, plan order, dan plan order yang ke production order dan plan order yang ke PR, maka langkah berikutnya adalah CRV. Satu hal yang perlu diingat dalam proses run MRP, maka capacity tidak terhitung begitu ya. Nah, maka dengan itu setelah terbentuk production order,
proses berikutnya adalah capacity available requirement. Jadi kita melakukan proses pemenuhan dari kapasitas mesin dengan ada tombol yang di atas. Jadi prosesnya adalah berbeda dengan yang di MRP ya. CRV dilakukan proses tersendiri. Oke. Nah, itu langkah dari CRV. Sebagai catatan, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk CRV itu akan diproses setelah terbentuk production order, gitu ya. Oke, kita lihat secara overview-nya, capacity available check ya. Nah, ini tidak ikut diproses dengan MRP ya. Ini catatan awal bahwa CRV ya, capacity available check tidak terlibat pada proses MRP. Kemudian capacity planning harus dijalankan terpisah di dalam step kedua ya. Jadi tentu aja setelah terbentuk penomoran production order, maka capacity planning baru bisa kita running. Kemudian master data plan order dan production order menyediakan data yang dapat dipakai untuk merepresentasikan available capacity dan capacity requirement ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa plan order atau production order selanjutnya baru kita bisa melakukan proses available capacity requirement. Available capacity adalah ukuran atau setup dari pekerjaan mesin yang menunjukkan kapasitas pekerjaan mesin per hari. Jadi yang dimaksud dengan available capacity itu adalah kapasitas dari mesin ya. Kalau ada satu order, tentu saja dia ada work center-nya, ada resource-nya. Nah, dari work center yang sudah di-assign ke dalam order, itu berapa kapasitas yang bisa ditampung, yang bisa diproses oleh mesin. Itulah yang disebut dengan available capacity. Kemudian capacity requirement, jadi saya ulang lagi, untuk available capacity itu adalah data sudah di set up di dalam master data work center. Jadi kalau kita lihat master data work center, di situ ada standar konfigurasi dari kapasitas awal ya. Di dalam kategori work center nanti Anda bisa lihat di situ ada pengaturan setup kapan mesin berjalan dan sampai kapan mesin itu berakhir. Kemudian berapa length of break-nya berapa, kemudian start atau finish time-nya dari jam berapa ke jam berapa, kemudian menggunakan berapa mesin, sehingga total dari perhitungan workday mesin itu akan terlihat. Ya. Nanti Anda bisa lihat lagi kembali bagaimana cara men-setup kapasitas dari mesin. Lalu kemudian capacity requirement ya. Apa yang dimaksud dengan capacity requirement adalah ukuran dari permintaan pekerjaan oleh individual order pada kapasitas pada waktu tertentu. Jadi setelah munculnya nomor production order, maka disitulah itu dianggap sebagai kapasitas requirement ya, permintaan dari kapasitas mesin. Tapi di sebelumnya secara global mesin itu sudah di setup di dalam master work center. Nah, ketika ditempelkan ke dalam order, maka disitulah capacity requirement berperan sebagai permintaan dari kapasitas mesin atas dasar individual order yang dibuat. Oke, berikutnya adalah capacity requirement di-create ketika plan order atau production order yang dibuat. Oke, di dalam capacity evaluation ya, requirement ini dapat di-compare dengan available capacity ya. Dan pada akhirnya dengan adanya available capacity ya sebagai setup awal kapasitas mesin, kemudian dan adanya juga capacity requirement ya. Capacity requirement berarti yang terbentuknya order adalah pemesanan suatu kapasitas dari mesin, maka timbullah apa yang disebut dengan capacity evaluation ya, dievaluasi antara kebutuhan dengan setup ya. Nah,
Di akhir dari kapasitas itu, maka ada yang disebut dengan capacity leveling. Ya, capacity leveling adalah shortfall atau underload dan overload dapat dipindahkan di level ini. Jadi dengan maksudnya adanya capacity leveling itu jika terjadi antara permintaan dan yang available itu timpang ya, tidak memenuhi standar mesin. Misalnya dia terjadi shortfall itu di bawah load mesin. Kalau misalnya kapasitas mesin itu 8 jam, tiba-tiba dia ordernya hanya 5 jam, berarti itu kan shortfall, underload. Atau sebaliknya, dia terjadi yang overload, lebih dari kapasitas mesin. Misalnya mesin itu harusnya berjalan 8 jam, tetapi karena permintaan itu dia bisa lebih, misalnya 10 jam. Nah itu yang overload. Itulah nanti ada proses namanya capacity leveling. Oke. Jadi di sini saya bisa simpulkan di video tutorial awal ini tentang capacity planning bahwa kita sudah mengenal istilah-istilah yang ada di CRV ya, Capacity Requirement Planning, yaitu pertama available capacity, ketersediaannya kapasitas dari mesin yang di setup di work center, master data. Kemudian adanya capacity requirement, yaitu permintaan dari kapasitas yang disuggest oleh production order atau plant order. Kemudian yang ketiga adalah capacity evaluation, yaitu mengevaluasi dari kapasitas yang terjadi antara requirement dan available itu. Dan yang terakhir adalah capacity leveling, manakala terjadi timpang, baik itu shortfall atau overload, maka kapasitas mesin itu bisa diatur atau diatur kemudian dipindahkan atau digeser-geser gitu ya. Ada proses namanya nanti proses leveling di kapasitas. Oke, saya kira tentang capacity planning secara overview itu dulu. Nanti kita akan bahas lagi tentang capacity planning lebih lanjut di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.